Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Izinkan saya pada kesempatan ini mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua. Semoga di tahun ini kita banyak mendapatkan sukacita berkat daripada Tuhan, dan kita selalu dalam tuntunan dan lindungan Tuhan dalam menjalani hari-hari kita sepanjang tahun 2023, tahun yang baru ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali firman Tuhan akan menyapa kita di tahun baru ini dari Mazmur 8 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-10, seturut dengan tema bagi kita kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita. Kemuliaan Tuhan dan kasih-Nya kepada kita, Mazmur 8 ayat 1 sampai 10. Saya baca buat kita keseluruhan. Demikian firman Tuhan. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Keagungan-Mu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah Kau letakkan dasar kekuatan karena lawan-Mu, untuk membungkam musuh dan pendendam. Jika aku melihat langit-Mu, buatan jari-Mu, bulan dan bintang-bintang yang Kau tempatkan, apakah manusia sehingga Engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga Engkau mengendahkannya? Namun Engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah, dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tangan-Mu. Segala-galanya telah Kau letakkan di bawah kakinya. Kambing, domba, dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara, dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Sampai sejauh demikian pembacaan firman Tuhan. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya pikir kita setuju bahwa karena kemuliaan Allah, karena kemuliaan Tuhanlah dan kasih-Nya lah kita boleh menyeberang dari tahun yang lama hingga ke tahun yang baru, tahun 2023, dan bisa melewati hari demi hari dalam kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, saya tidak tahu apakah kita selalu merasa kagum dengan apa yang Tuhan perbuat dalam kehidupan kita ini. Apakah kita merasa kagum dengan apa yang Tuhan Allah perbuat dalam hidup kita melewati detik demi detik, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sampai ke tahun baru ini, dan bahkan sepanjang tahun 2022 kita selalu berada dalam penyertaan Tuhan. Saudaraku, ini penting karena rasa kagum kita maka akan membawa kita kepada pengakuan tentang siapakah Allah dalam kehidupan kita, dan siapakah manusia itu, siapakah kita di hadapan Tuhan. Sebagaimana pemazmur, karena rasa kagumnya lalu dari hatinya tercurah luapan pengakuan siapakah Allah itu, pengakuan tentang siapakah Tuhan itu. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, dalam ayat 1 ada pengakuan berupa pujian tadi. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Dengan melihat perbuatan Tuhan dan bahkan melihat seluruh alam ciptaan, pemazmur menyadari dan mengakui bahwa Tuhan Allah, pencipta alam semesta, adalah Allah yang tidak bisa dibandingkan dengan Allah manapun, dengan ilah manapun. Dan tidak satu pun yang lebih mulia dari Allah kita itu. Apalagi dibandingkan dengan kita manusia ini. Tuhan itu mulia, tapi Dia juga menyayangi kita, mengasihi kita. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang mencuri kemuliaan Allah dalam hidup itu. Mencuri kemuliaan Allah dalam kehidupannya sebagai orang yang percaya dengan mencari kemuliaan dengan berbagai cara. Misalnya mengendalikan kekuatannya, mengendalikan hartanya, mengendalikan pangkatnya, mengendalikan jabatannya, ilmu pengetahuannya, dan banyak lagi yang diandalkan dalam dunia ini.
yang menurut dirinya itu yang terpenting sehingga mencuri kemuliaan Tuhan. Tapi apa yang didapatkan saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, justru yang didapatkan adalah kehinaan. Ia jadi hina ketika harta membawanya kepada perbudakan materialisme. Ia jadi hina ketika kuasa membawanya kepada tirani yang dibenci banyak orang. Karena dia mencari materialisme dan sudah menganut materialisme tadi, dan juga mencari tentang kuasa, jabatan yang menurut dirinya sudah bisa dianggap orang lebih dalam kehidupannya. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, Mazmur 8 menolong kita untuk meletakkan kemuliaan pada perspektif yang tepat. Kemuliaan adalah milik Tuhan. Ayat 2 tadi firman Tuhan berkata, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dan ini diulang kembali dalam ayat 10, betapa mulianya namamu di seluruh bumi, dan seluruh alam menyaksikan kemuliaannya. Ayat 4 juga dikatakan, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang engkau tempatkan. Namun saudaraku, kepada manusialah yang dianugerahkan Allah kemampuan untuk memuji dan memuliakan Allah. Bahkan suara-suara sederhana dari mulut bayi dan anak-anak sudah mencerminkan kapasitas untuk memuliakan Allah. Itu yang dikatakan dalam ayat yang ketiga tadi. Sebab manusia adalah mahkota ciptaan Allah itu. Saudaraku yang kasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itu artinya berarti letak kemuliaan manusia ada di dalam anugerah Allah itu. Letak kemuliaan kita berada dalam anugerah Allah. Pertama, di dalam pujian dan kehidupan yang memuji Allah. Kemudian di dalam karya manusia mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab. Manusia mendapatkan kehormatan dan tanggung jawab mengurusi ciptaan Tuhan yang lain, makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Dalam ayat 7 dikatakan kambing, domba, lembu, sapi, dan juga binatang di padang, burung-burung dan ikan-ikan. Ayat 8 sampai dengan ayat ke-9 itu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita kembali disadarkan akan besarnya kemuliaan yang telah pertaruhkan di dalam hidup kita dan di atas bahu kita. Hidup yang Tuhan inginkan pada kita pun adalah hidup yang penuh kehormatan dan kemuliaan. Tetapi saudaraku, hidup terhormat dan mulia itu tidak kita alami dengan menjadikan diri kita seolah-olah menjadi pusat. Sekali lagi, seolah-olah menjadi pusat dunia ini. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita menjaga kemuliaan Tuhan yang diberikan kepada kita? Atau bagaimana kita menjaga kemuliaan yang Tuhan berikan itu dalam hidup kita? Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, keserakahan, hawa nafsu, kesombongan, keduniawian justru akan menghempaskan kita ke dalam jurang kehinaan. Hanya dalam penyangkalan diri, kerendahan hati, kesalehan, ketaatan kepada firman Allah, kita menghayati kemuliaan Allah sejati yang bertambah-tambah jelas. Semua manusia adalah mahkota ciptaan yang dianugerahi kemuliaan Allah, dan tujuannya adalah untuk memuliakan Allah. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, mengapa pemazmur begitu terkagum-kagum akan kebesaran Allah itu? Dia begitu terheran-heran akan kebesaran Allah. Sebab kebesaran Allah tidak hanya dapat dilihat dari apa yang ada di atas atau apa yang ada di langit, namun apa juga yang terdapat di bawah, di bumi, khususnya dari makhluk-makhluk yang dianggap paling lemah. Makhluk yang dianggap paling lemah yaitu bayi dan anak-anak yang menyusu tadi dalam firman Tuhan. Pemeliharaan Allah yang luar biasa kepada mereka terlihat ketika Allah mengubah darah seorang ibu menjadi air susu, yang memberikan kemampuan bayi-bayi untuk menyusu. Melalui itu semua Allah memelihara dan menumbuhkan mereka besar, tumbuh, dewasa.
dan di dalam sepanjang hidupnya tetap menjadi hidup yang memuliakan Allah. Pengenalan yang benar akan kebesaran Allah itu akan menuntun manusia, menuntun kita kepada kesadaran dan ketidakberdayaan kita sebenarnya. Siapakah kita sehingga kita ada dan berada pada hari ini? Pengenalan yang benar akan kebesaran Allah menuntun manusia kepada kesadaran dan ketidakberdayaan dan ketidaklayakan dirinya. Dalam ayat 4 sampai ayat 5 tadi, jika aku melihat langitmu buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tempatkan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengendahkannya? Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, kesaksian pemazmur ini mengingatkan kita betapa terbatasnya hidup dan kemampuan kita. Betapa terbatasnya kemampuan manusia apalagi diperhadapkan dengan seluruh ciptaan Tuhan. Namun luar biasa, walaupun manusia terbatas dan sangat kecil, tetapi Allah memahkotai manusia dengan kemuliaan dan kehormatan. Bayangkan saudaraku, Allah yang mulia, Allah yang agung memahkotai kita dengan kemuliaan dan kehormatan. Karena apa? Karena Allah mengasihi kita. Apa itu? Pertama, diberi kuasa menjadi mandataris. Diberikan kuasa menjadi duta Allah untuk menguasai seluruh ciptaan. Kalau kita baca dalam Kejadian 1 ayat 28 itu, firman Tuhan berkata, Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Yang kedua, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa, sepeta dengan Allah. Allah menjadikan manusia itu menjadi makhluk yang berbeda dengan ciptaan yang lain. Sepeta dengan Allah menjadi makhluk mulia. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, sadarilah bahwa kita ini, kamu itu adalah makhluk mulia yang diciptakan Tuhan. Pengenalan akan kebesaran Allah akan menuntun manusia untuk menemukan jati diri kita yang sebenarnya di hadapan Allah, di hadapan Tuhan, dan di antara makhluk ciptaan yang lain. Jika sekarang manusia mempunyai kemampuan, sekarang manusia mempunyai otoritas dan kedudukan yang tinggi di dunia, semua itu semata-mata anugerah Allah. Semua itu semata-mata anugerah Tuhan. Kita begitu berharga di hadapan Tuhan. Kita begitu dikasihi Tuhan. Karena itu bila ada orang yang menganggap dirimu hina, bila ada orang yang menganggap dirimu rendah, merendahkan kamu, menghina kamu, melecehkan kamu, jangan kecil hati. Kamu berharga di hadapan Tuhan. Mengapa? Ingat baik-baik saudaraku yang kasih oleh Yesus Kristus, harga dirimu, nilai dirimu bukan terletak apa atau ditentukan oleh apa kata orang, penilaian orang lain kepadamu, bukan. Tetapi ditentukan oleh apa kata atau apa penilaian Tuhan kepadamu. Bila kamu percaya Tuhan yang mulia dan agung itu, yang sungguh mengasihi kita itu berkata, kamu berharga di mataku, aku menyertai kamu, Tuhan akan lakukan itu. Dia menyertai kamu dan kamu berharga di mata Tuhan. Jangan pernah rendah diri karena penilaian orang, tetapi tetaplah rendah hati di hadapan Tuhan dan selalu memuliakan Tuhan. Dari yang saya jelaskan tadi, saudaraku, pertanyaan akan muncul. Adakah alasan yang membenarkan manusia untuk menjadi sombong, sehingga merendahkan dan melecehkan yang lain? Adakah alasan bagi kita untuk menjadi hidup sombong? Seharusnya tidak. Jika pemazmur membuka dan menutup mazmur ini dengan pujian kekaguman sebagai manifestasi dari pengakuan kebesaran Allah dan kehinaan diri pemazmur, diri manusia itu, pertanyaan perenungan kita adalah, apakah yang dapat kita atau saudara lakukan sebagai manifestasi dari pengakuan kebesaran Allah dan kehinaan kita di hadapan Allah? Apa yang bisa kita lakukan? Saudaraku, kalau saudara mengakui kemuliaan dan keagungan Tuhan Allah itu, saudara mengakui kemuliaan
dan Dia mengasihi kita. Bagaimana seharusnya menunjukkan bahwa sungguh mengakui kemuliaan dan juga sungguh Tuhan itu mengasihi kita. Yang pertama, pengakuan akan kemuliaan dan Tuhan mengasihi kita, Tuhan yang agung itu buktikanlah dengan tanggung jawab, dengan apa yang Tuhan itu sudah tugas Tuhan berikan kepada manusia itu, kepada kita. Yaitu yang pertama, merawat ciptaan Tuhan. Pelihara ciptanya. Jangan merusak, tetapi peliharalah. Terus lestarikan, termasuk kehidupan kita. Yang kedua, pelihara hubungan bagi sesama. Masing-masing diberi tugas untuk itu tanpa kecuali. Kita masing-masing diberikan tugas untuk memelihara hubungan itu. Di sini perlu adanya pengenalan diri akan siapa kita di hadapan Allah itu. Kitalah manusia ciptaan Tuhan yang tidak berhak mencuri kemuliaannya. Tugas kita melaksanakan apa yang Tuhan perintahkan. Kalau Tuhan sudah mengasihi kita, maka kita juga harus membuktikan kasih Tuhan dalam hidup kita dengan mengasihi sesama kita. Saudaraku, yang ketiga, taatlah selalu dan memuji Tuhan. Memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita, karena pujian dan hormat itu hanya kepada Dia, Allah yang mulia, yang patut kita sembah. Allah yang selalu memberikan kasih yang tak terbatas bagi kehidupan kita. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, maka sebagaimana pemazmur yang mengakui kemuliaan dan kasih Tuhan yang luar biasa itu, hari ini kita diajak untuk tetap memuliakan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya nama-Mu di seluruh bumi. Selamat tahun baru, Tuhan Yesus memberkati.